secara teorinya ya, ini tuh nanti oli masuk ke sini. Kenapa saya gunakan pipa seperti ini? Itu saya ingin memanaskan terlebih dahulu olinya agar nantinya itu mudah terbakar dan terbakar secara sempurna ya. Diharapkan jelaganya itu tidak terlalu banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Sudut Lain. Kali ini kita kembali lagi di project kompor oli bekas ya, yang mana di episode ini itu membahas mengenai kita membuat kompor yang mana bahan bakarnya itu dari oli bekas ya teman-teman. Ini saya sedikit flu ya, jadi agak ungsrek-ingsrek. Di sini saya kembali lagi ingin membuat sebuah kompor oli ya, yang mana sebelumnya juga kita sudah membuat kompor olinya, tapi yang sebelumnya itu dari kaleng-kalengan bekas ya. Dan yang dari kaleng bekas itu yang tanpa blower, tanpa kipas, itu saya merasa kurang maksimal ya, karena apinya itu sangat-sangat agak kecil dan juga banyak celaganya ya. Kemudian di episode yang lain juga saya sudah membuat yang menggunakan kipas angin bekas komputer. Nah, untuk kompor yang keduanya itu lumayan bagus ya, apinya lumayan menyembur dan tidak terlalu banyak celaga. Namun saya itu ingin buat kompor yang mana kompornya itu tanpa blower gitu. Jadi kalau pakai blower kan kesannya itu jadi kita membutuhkan listrik, jadi agak-agak kompor listrik oli jadinya ya. Jadi enggak pure dari oli, jadi saya maunya itu yang dari oli, tapi saya itu belum menemukan yang apinya itu bagus ya teman-teman. Jadi apinya itu kurang bagus terus. Nah, di sini saya kembali coba membuat ya kompor oli lagi, yang mana di sini saya menggunakan pipa tembaga, yang mana ini mungkin secara teorinya ya, ini tuh nanti oli masuk ke sini. Kenapa saya gunakan pipa seperti ini? Itu saya ingin memanaskan terlebih dahulu olinya agar nantinya itu mudah terbakar dan terbakar secara sempurna ya. Diharapkan jelaganya itu tidak terlalu banyak. Jadi saya buatkan seperti ini. Nanti ini kan api dari sini memanaskan oli sebelum terbakar ya. Jadi maksudnya agar olinya itu benar-benar terbakar tanpa banyak celaga ya teman-teman. Jadi itu tujuan saya membuat sebuah pipa seperti ini. Kalau yang pakai blower sih gak perlu ya, karena dibantu oleh tekanan udara yang tinggi, jadi pembakarannya emang udah sempurna. Jadi gak perlu pemanasan seperti ini. Namun ya saya kan maunya yang tanpa blower gitu. Jadi bagaimana caranya supaya pembakarannya itu sempurna, dan ini juga saya belum tahu ya ini akan berhasil atau tidak. Jadi saya akan coba saja, mudah-mudahan berhasil. Dan mungkin teman-teman ada yang ingin nonton ya video-video sebelumnya yang kompor-kompor yang lainnya, kalian bisa ditonton ya di video-video saya sebelumnya, atau saya juga simpan link-linknya di deskripsi gitu teman-teman. Dan di sini saya sudah sambungkan juga pada sebuah selang. Nah, nantinya ini akan berada di atas sebagai penampungan oli sebelum nantinya mengalir ke bawah ya. Oh iya, dan ini masih banyak komponen-komponen yang belum saya temukan ya. Cover ini juga belum ada. Nanti kan ini dimasukkan ke dalam sebuah kaleng atau tabung, yang mana tujuannya agar memaksimalkan lagi panas yang ada. Jadi saya ingin ini tuh panasnya maksimal, jadi kita akan cover lagi agar panasnya gak kemana-mana.
menggunakan semacam tabung kaleng-kaleng, tapi saya belum menemukan ya, agar panasnya itu lebih baik lagi. Dan ini juga saya sudah sediakan botol. Saya ingin ini kan nantinya sebagai penampungan olinya, jadi tangki bahan bakarnya. Nanti ini akan disimpan di bagian atas untuk nyambung ini. Dan ini juga saya belum menemukan nipelnya ya, jadi untuk nyambungin botol ini ke selang ini saya belum temukan juga. Jadi ya mungkin ini memerlukan waktu yang agak lama ya, nggak mungkin sekali jadi, karena ya selain barang-barangnya yang agak sulit juga, ini kan saya inginnya modalnya itu yang sangat kecil ya, jadi saya usahakan barang-barangnya itu dari barang-barang bekas. Jadi ya emang agak sulit nyarinya ya. Gitu teman-teman. Oh iya, mungkin di video sebelumnya juga ada yang udah memberikan saran dan masukannya, terima kasih banyak ya. Tapi saya belum terapkan ya, karena selain waktu juga saya belum terlalu mengerti ya dengan itu idenya. Tapi terima kasih yang sudah memberikan saran dan masukannya. Juga ya mungkin di sini ada ide atau saran masukan untuk kompor ini, kalian bisa tulis di kolom komentar ya, mungkin desainnya atau bagaimana. Pokoknya kalian bisa tuliskan saran dan masukan kalian di kolom komentar, dan itu akan sangat membantu sekali ya. Jangan lupa juga like, komen, subscribe video ini agar saya lebih semangat lagi ya membuat proyek ini, dan share juga ke teman-teman yang lain ya melalui sosial media ke seluruh dunia, agar teman-teman yang lain juga mengetahui dan mungkin ada masukan untuk pembuatan kompor yang seperti ini, agar kompornya itu sempurna ya. Nanti kalau sempurna kan ini juga akan sangat bermanfaat sekali untuk kita-kita yang ingin menggunakannya di kehidupan sehari-hari ya. Ini menjadi salah satu alternatif kompor ya, karena kita ketahui kan oli itu, kendaraan di Indonesia kan banyak sekali, jadi oli bekas itu pasti ada ya. Apalagi kan hampir setiap orang di Indonesia ini memiliki satu kendaraan atau bahkan lebih ya, satu kendaraan minimal sepeda motor itu rata-rata udah punya. Jadi pastilah kalau masalah oli bekas itu pasti banyak ininya sumbernya. Jadi kita tinggal menggunakannya saja, kita manfaatkan. Oke, itu saja ya video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat juga, menghibur lah. Yang intinya sih menghibur. Juga syukur-syukur kalau ada manfaatnya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.